user robotik semua. Kenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A Hidrolaya Teknik Pertambangan ingin menjelaskan tentang tugas kami, yaitu regenerasi linear kuadrat dan korelasi. Dimana sebelumnya kita memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 8, yaitu dimulai dari nomor 1, silakan dibuka mic-nya. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Azhar. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ababil. Baiklah, perkenalkan nama saya Novel Caniadi. Dan perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator, Rahman Adiansyah. Baiklah, kita langsung masuk ke Excel, di mana kita sudah mempunyai moisture content, yaitu kita bisa asumsikan itu sebagai X1, as-nya X2, dan kalori value-nya Y, di mana kita sudah mempunyai data yaitu 7 sampel terdiri dari 6, 5,3, 4,6, 4,1, 3,9, 3,1, 2,5. Nah, di sini kita ingin mencari ke data-data yaitu X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali X2, Y, dan X2. Caranya cukup mudah. Mungkin kita bisa dekatkan layar di Excel dan data. Caranya adalah dengan mengklik keyboard. Sama dengan kita lihat posisinya ada di angka yang pengen kita kuadratin, posisinya ada di B2, B2. Jadi kolom B baris 2. B2 kita angkatkan caranya seperti ini kali 2. Nah, 36. Nah, untuk seterusnya kita tidak perlu lagi seperti itu, cukup menekan tanda tambah di pojok kanan bawah dan tarik ke bawah. Semua sudah dikuadratkan. Sekarang kita mencari X2 pangkat 2. X2 pangkat 2 caranya adalah sama seperti tadi, kita ada di posisi C dan baris kedua. Sama dengan C2 pangkat 2. Nah, sekarang kita tarik ke bawah juga. Ya, sekian. Dan sekarang F1 kali X2. Mana cara memperkalikannya adalah dengan B sama dengan B2 C2. Ya. Itu kita tadi. Sekarang kita cari X1 kali XY. 1 dikali Y. Itu sama dengan satunya kita di posisi B2 kali Y-nya posisinya adalah di kolom D. B2 kali 4,5 sekarang 2 garis seperti tadi. Sekarang X2 yaitu as yang satu adalah berkalikannya adalah sama dengan C kali D2. C2 dikali B2. Ya, sekarang 31,5 kita tarik ke bawah. Sekarang kita mencari totalnya. Yang sigma dari X1, X2Y, X1,2, X1,2, X1 kali X2, X1Y kali X2Y. Jadi totalnya caranya adalah sama dengan, karena ini di kolom B, kita ketik B2 tambah Balik palu saya. ditambah B Ya, balik palu saya. Awas aku. tambah B dengan tambah B
membaca secara otomatis. Terus sama seperti samping sudah 34,9, geser lagi 8,4, geser lagi 13, geser lagi secara otomatis 155,31, geser lagi untuk X1 kali X2 nya yaitu sigmanya adalah 160,06, dan untuk sigma X1Y 154,94, dan untuk sigma X2 kali Y sama dengan 199,82. Kita sudah mendapatkan hasil sigmanya, maka langkah selanjutnya adalah kita menggunakan matriks. Nah, matriks ini sudah ditentukan harusnya, tinggal kita memasukkan angka-angkanya yang akan dijelaskan oleh saudara Ibnu Ababil. Silakan Ibnu Ababil. Oke, baik, kita lanjut ke step berikutnya, matriks. Di sini kita akan hitung determinan A, determinan A1, determinan A2, dan determinan A3. Kita mulai dulu dari determinan A. Dengan rumus yang sudah tertera, nilai N sama dengan sigma X1 sama dengan 29,5, sigma X2 sama dengan 34,9, sigma X1 sama dengan 29,5, sigma X1 kuadrat sama dengan 133,13, sigma X1 X2 sama dengan 160,06. Nilai dari sigma X2 sama dengan 34,9. Nilai dari X1 sigma X1 X2 sama dengan 160,06. Nilai dari sigma X2 kuadrat sama dengan 195,31. Lanjut ke hasilnya. Dari perhitungan matriks determinan A diperoleh hasil sebagai berikut: 134,264. Lanjut ke perhitungan matriks determinan A1. Nilai sigma Y 38,4, sigma X1 sama dengan 29,5, sigma X2 sama dengan 34,9, sigma X1Y sama dengan 154,94, sigma X1 kuadrat sama dengan 133,13, sigma X1 X2 sama dengan 160,06, sigma X2Y sama dengan 179,82, sigma X1 X2 sama dengan 160,06, sigma X2 kuadrat sama dengan 195,94. Diperoleh hasil 1067,27. Lanjut ke perhitungan determinan A2. Nilai dari N sama dengan 7. Nilai dari sigma Y sama dengan 38,4. Nilai dari sigma X2 sama dengan 34,9. Nilai dari sigma X1 29,5. Nilai dari sigma X1Y 179,82. Nilai dari sigma X1 X2 160,06. Nilai dari sigma X2 sama dengan 34,9. Nilai dari sigma X2Y sama dengan 179,82.
Nilai dari X2 kuadrat sama dengan 195,31. Lanjut ke hasilnya, diperoleh hasil 29,4486. Kita lanjut ke perhitungan determinan A3. Nilai N sama dengan 7. Nilai sigma X1 sama dengan 29,5. Nilai dari sigma Y sama dengan 38,4. Nilai dari sigma X1 29,5. Nilai dari sigma X1 kuadrat 133,13. Nilai dari X1Y dengan 154,94. Nilai dari sigma X2 34,9. Nilai dari sigma X1 160,06. Dan nilai dari sigma X2 kuadrat 195,31. Maka diperoleh hasil 866,61. Oke, terima kasih atas penjabaran dari matriks oleh saudara Babil. Sekarang kita memasuki rumus atau step yang kedua, yaitu dengan rumus dari A, kita menentukan A, yaitu rumusnya akan dijabarkan dan dijelaskan secara singkat dan jelas oleh saudara Ivan Franciscus Hidayat. Saudara, kami persilakan. Ya, terima kasih. Maka rumus dari D1 sama dan D2 sama A sama 134, 2641 per 134, 2641 dan hasilnya 0,200. Kita masuk bagian B1, yaitu 124,2641 per 29,484. Dan hasilnya 4,5592. Lalu kita masuk ke B2 dengan 134,2541 per 6,6 yang hasilnya 0,1540. Maka model regenerasi linear gandanya adalah Y sama A tambah 1 Y sama 0,468 ditambah 4,5400 X1 ditambah 0,1549
Oke, terima kasih kepada saudara Francis Estegaho yang telah menjabarkan regenerasi linear berganda, yaitu model dari Y-nya, yaitu kita dapatkan model Y-nya sama dengan 0,12158 plus 4,5592 X1 plus 0,1549 X2. Selanjutnya kita memasuki materi kedua, yaitu korelasi, di mana korelasi adalah suatu rumus lanjutan dari regenerasi linear, namun berbeda sedikit, terlihat sama. Sekarang yang pertama kita adalah mencari kolom beda, yaitu kolom PI, di mana kita sudah mendapatkan data juga. Datanya sama seperti regenerasi linear ganda, yaitu pressure kontennya sekian dan kalorinya kalori valuenya sekian. Sekarang kita mencari beda, yaitu mencari beda seperti apa? Caranya adalah dimana kita bisa di kolom beda sama dengan dimana X kurang Y untuk mencari beda. Cara mencari di Excel-nya kita lihat mixture content ada di kolom B dan di baris sebelahnya tulis B29 kurang X29. Ya, maka hasilnya otomatis seperti tadi. Kita bisa copy saja. Sekarang kita mencari BI pangkat 2. Jadi beda di kolom D ini di Excel kita pangkatkan 2. Caranya mudah seperti tadi, di mana kolom beda ada di D dan D 29 pangkat 2. Nah, secara otomatis dia akan mempakatkan sendiri di Excel. Sama seperti tadi kita copy ke bawah. Selanjutnya kita cari XI. XI itu apa? XI itu ada monster content. Jadi sama seperti B waktu tadi yang bisa sebutkan B29 sekarang kita cari Y sama dengan C29 oke lagi. Sekarang kita cari X kali Y sama dengan B29 kali B C29. Otomatis. Sekarang kita mencari X I pangkat 2. X I pangkat 2. Oh, sorry. Ada kesalahan teknis bahwa ini dibuka X I ya. Oke, nggak apa-apa ini X I. Tapi ini X I pangkat 2. Kita buka saja teknis. Caranya seperti ini. Format cells. Kita cari di superscript. Seperti ini ya. Kita blok dulu angka 2 format cells superscript. Ini dia. Berarti ini kita tidak lagi pangkat 2, tetapi X I dulu. X itu 0. Berarti di X kita dibagi 10. Jadi X yang tadi dibagi 10 di rumusnya.
I sama dengan 0,6 0,53 0,46 artinya 0,41 0,39 0,31 0,25. Y-nya sekarang berarti 0,7 0,64 ini 0,61 ini 0,54 ini 0,48 ini 0,37 ini 0,1. Nah, karena tadi terjadi kesalahan teknis, jika ini XI saja, kita ubah juga ini, bisa kita hapus. Ini juga kita hapus ya. Maka rumusnya berbeda. Kan lagi ada di kolom B29, C29, tapi ada di kolom I29. Maka sama dengan I29 pangkat 2. Nah, bisa saudara lihat ini kegiatannya. Maka tinggal di enter. Maka secara otomatis seperti sama seperti ini. Jadi J29 nah, selanjutnya kita mencari totalnya, total atau sigma dari beta BI XI YI 2 XI YI XI dan YI. Caranya seperti tadi yang di awal regenerasi ganda, yaitu sama dengan D ada di kolom D 29 kita mulai tambah D 30 tambah D 31 tambah D 32 tambah D 34 D 33 dulu tambah D 34 D 35. Oke, kita enter secara otomatis dia akan terlihat. Kita copy lagi seperti tadi, copy lagi dan copy lagi. Ya, ini dari table korelasi kita sudah mendapatkan data-datanya yang dibutuhkan masuk ke rumus seperti di bawah ini, di mana kita membutuhkan sigma dari tabel kita ini yang tadi kita hitung, yang mana rumus ini akan dijelaskan pada bagian A yaitu oleh saudara Nofril. Saudara Nofril, silakan. Baik, terima kasih saudara Yong. Yang mana satu min 6 sampai min 6 sampai 4 per
N dalam kurung N pangkat 2 N 1. Maka nilai yang dimaksud R pangkat 2 itu 8,4. Maka dapatlah 8,5 Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai korelasi Pearson atau product moment. Korelasi Pearson sendiri adalah rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Rumus dari korelasi Pearson adalah R sama dengan N sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Lalu kita kembali ke rumus dengan memasukkan angka dari tabel yang telah kita cari tadi. N yaitu 7, lalu memasukkan sigma XI yaitu 1,6006, lalu dikurang dengan sigma XI 2,95, lalu dikali dengan sigma YI 3,49. Per, kita masukkan kembali nilai N yaitu 7, dikali sigma XI kuadrat yaitu 1,3313, dikurangi dengan sigma XI kuadrat yaitu 8,72, yaitu saya ulangi 2,95 pangkat 2. Lalu selanjutnya kita masukkan N dikali sigma YI kuadrat yaitu 7 dikali dengan 1,9531. 7 dikali 1,9531. Lalu memasukkan sigma YI kuadrat 3,49. Kita lanjutkan perhitungannya yaitu 7 dikali 1,6006 dikurang 2,9 dikali 3,49. Per lalu kita masukkan kembali 7 dikali 1,3313. Masukkan nilai N yaitu 7. Lalu
nilai xi kuadrat 1,3313. Dikurangi dengan nilai xi kuadrat yaitu 8,7025. Dan nilai n dikali sigma yi kuadrat yaitu 7. Nilai dari n 7. Sigma yi yaitu 1,9531 dikurang dengan sigma yi kuadrat yaitu 12,1801. Lanjutkan, hasilnya adalah 0,9087 per akar 0,6166 dikali dengan 1, kali dengan 1,4916. Yaitu 0,9088 dengan 087, saya ulangi, per 0,91972056. Hasilnya 0,9087 per 0,9590. Lalu nilai R didapatkan yaitu 0,947. Nilai R didapatkan 0,947. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi sendiri adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Yang kata lain, semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Koefisien determinasi dirumuskan dengan N dikali dengan sigma XI min sigma XI dikali sigma XI kuadrat per akar N XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dikali N sigma XI YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat. Baik, kita kembali memasukkan data-data yang ada di tabel. N yaitu 7. Sigma XI YI yaitu 1,6006. Dikurang sigma XI 2,95 dikali dengan sigma YI 3,49 per akar, masukkan kembali nilai N yaitu 7, masukkan nilai XI kuadrat yaitu 1,3313 per nilai XI kuadrat 2,95
Lalu masukkan nilai N, 7. Lalu nilai sigma Y kuadrat 1,955. Lalu masukkan sigma YI-nya 3,49. Sigma YI 3,49. Baik, hasil dari hitungan di atas yaitu 111,2042 saya ulangi 11,2042 dikurang 10,2955 per akar 9,319 dikurang 8,7025. Selanjutnya 13,671 dikurang 12,1801. R dari perhitungan di atas 0,8257 per akar 0,6166 dikali 1,4909. Dari hasil perhitungan di atas 0,8257 per akar 0,919. Dan nilai R kita dapatkan yaitu 0,861. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu korelasi berganda, akan dijelaskan oleh Saudara Nopril. Tugas selanjutnya adalah korelasi. Ulangi rumus dari R, Y, X1, X2 sama dengan akar X, Y, X1 kuadrat plus R2, Y, X2 min 2 R, Y, X1 dikali R, Y, X2 dikali R, Y, X1 1 min R kuadrat X1 di mana dalam rumus ini mencari tiga komponen yang pertama RYX1 itu koefisien korelasi X1 RYX2 koefisien korelasi X2 dan RX1X2 merupakan koefisien korelasi X1. Nilai komponen yang dicari
bisa dicari di Google. Hasilnya itu R2 YX1 sama dengan angkanya min 0,04 dan R2X Y sama dengan 0,368. Sedangkan X1 dan X2 angkanya 0,94. Maka adalah karena dari jumlah perjumpaan tersebut hasil yang kami dapat adalah RYX1 X2 sama dengan 1,103. Baik. Oke, jawaban selanjutnya saya coba menjelaskan saudara-saudara tidak bingung, dimana di step ketika untuk nyari RY X1 X2 yaitu 0,0016 yang kita dapat plus 0,135 dikurang 0,00102 74 274 50. Dan hasil perkalian hasil pengurangan kuadrat di bawah yaitu 0,110. Maka penjumlahan di atas adalah 0,1134 dibagi 0,110. Maka hasilnya adalah 1,218. Maka akar dari 1,128 yaitu 1,110. Baiklah, itu penjabaran dari kelompok kami yang menjelaskan tentang
Model regresi linear berjaga dan korelasi dari data yang kita punya. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan juga maafkan kami yang kurang pandai dalam menjelaskannya dan terputus-putus karena kendala sinyal, karena kami saat ini tidak sedang bersama-sama, yaitu berjarak jauh karena adanya pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.